9 Agustus 2022 kita kembali ketemu untuk belajar tentang marketing management ya. Pada siang hari ini grup 2 infonya mau presentasi ya. Betul ya? Betul, Pak. Oke, siapa ini co-host ya yang perlu dijadikan co-host? Wizidan. Wijidan ya. Oke, Wijidan. Wijan Fauzan. Wijan Fauzan. Oke. Wijan Fauzan siap untuk menyampaikan PowerPoint-nya. Silakan. Baik, sebentar ya Pak ya. Oke, nanti saya catat ini ya. Siapa saja membernya? Ada Tiara, ada Siska Fitriani, terus ada Tari, ada Wijdan, ada Yoga, ada Winky, sama harusnya ada Risa, Pak. Cuma Risa itu nggak ada kabar, udah lama, jadi nggak dimasukin ke PowerPoint gitu, jadi dia nggak presentasi. Apakah sudah muncul Pak? Oke, Share screen. sudah, silakan. Lanjut, silakan. Baik, langsung dimulai saja ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Tari Fauzia dari kelompok 2. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Daduk sebagai dosen manajemen pemasaran, yang terhormat teman-teman kelas E semuanya, semoga selalu sehat dan puasanya lancar, amin. Saya Tari Fauzia sebagai moderator dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang konsep inti pemasaran, kebutuhan, keinginan, dan permintaan produk. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, pertama akan dijelaskan oleh Saudara Yoga. Silahkan Yoga, ada Yoga? Ada. Oh, silahkan. Perkenalkan, nama saya Yoga. Dari kelompok 2, saya akan menjelaskan tentang konsep inti pemasaran. Konsep inti pemasaran terdiri dari 3. Pertama adalah kebutuhan. Kebutuhan manusia atau human needs adalah ketidakberadaan beberapa kepuasan dasar. Yang selanjutnya, keinginan atau wants dalam bahasa Inggris digambarkan dalam bentuk objek yang akan memuaskan kebutuhan mereka, atau dengan kata lain, keinginan adalah hasrat akan penawar kebutuhan yang spesifik. Selanjutnya, permintaan, keinginan yang disertai dengan kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. Sudah Yoga? Selanjutnya, terima kasih untuk Yoga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Winky. Winky, ada Winky.
Sepertinya Winky tidak ada, Pak. Mungkin sama Tari. Ya, sebentar ya, silakan. Produk, barang, jasa, dan gagasan. Produsen dapat menawarkan produk, yaitu berupa barang, jasa, dan gagasan kepada pasar untuk diperhatikan, dimiliki atau dikonsumsi sehingga kepuasan konsumen dapat tercapai. Selanjutnya, ada nilai, biaya, dan kepuasan. Nilai, selisih antara nilai total yang dinikmati pelanggan karena memiliki serta menggunakan suatu produk dan biaya total yang menyertai produk tersebut. Nilai total, antara lain nilai dari produk, jasa, personil pemasar, biaya waktu, biaya energi yang dikeluarkan, dan biaya psikis. Kepuasan, kepuasan pelanggan tergantung pada anggapan kinerja produk dalam menyerahkan nilai relatif terhadap harapan pembeli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siska Fitriani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pertukaran dan transaksi. Pertukaran adalah tindakan untuk memperoleh barang yang dikehendaki dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Terdapat 5 kondisi yang harus dipenuhi agar pertukaran dapat terjadi. Yang pertama, terdapat sedikitnya kedua belah pihak. Yang kedua, masing-masing pihak memiliki sesuatu yang mungkin berharga bagi pihak lain. Yang ketiga, masing-masing pihak mampu berkomunikasi dan melakukan penyerahan. Yang keempat, masing-masing pihak bebas menerima atau menolak tawaran pertukaran. Yang terakhir, masing-masing pihak yakin bahwa berunding dengan pihak lain adalah layak dan bermanfaat. Pertukaran baru akan terjadi apabila kedua belah pihak dapat menyetujui syarat pertukaran. Saat dicapainya kesepakatan, maka dapat dikatakan telah terjadi suatu transaksi. Selanjutnya ada hubungan dan jaringan. Pemasaran hubungan atau relationship marketing adalah praktik membangun hubungan jangka panjang yang saling mempercayai dan saling menguntungkan dengan pelanggan, penyalur, dan pemasok guna mempertahankan bisnis jangka panjang mereka. Terdapat beberapa hal yang harus dipahami, antara lain saling mempercayai dan saling menguntungkan. Yang kedua, menjanjikan dan memberikan kualitas yang tinggi, pelayanan yang baik, harga yang pantas antar pihak. Yang ketiga, menghasilkan ikatan ekonomi, teknik, dan sosial yang kuat antar pihak yang berkepentingan. Yang terakhir, menekan biaya transaksi dan waktu pencarian pelanggan. Oke, makasih untuk Siska. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wijdan. Silakan Wijdan. Baik, terima kasih Tari. Oke, selanjutnya adalah pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Terjadi transaksi di sana, serta pertukaran produk, barang, atau jasa yang bernilai antara dua belah pihak atau lebih. Nah, kemudian di sini ada pemasar dan calon pembeli. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pemasar. Pemasar adalah seseorang yang mencari satu atau lebih calon pembeli yang akan terlibat dalam pertukaran nilai atau value dari produk atau jasa itu sendiri. Kemudian, calon pembeli adalah seseorang yang diidentifikasikan oleh pemasar sebagai orang yang mungkin bersedia dan mampu terlibat dalam pertukaran tersebut. Dalam penerapan konsep inti pemasaran dilakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, yaitu proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemasaran. Yang kedua, penetapan harga dan promosi. Ketiga, penyaluran gagasan, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan individu dan organisasi. Oke, dan di sini terakhir ada cara membangun hubungan di era digital antara perusahaan dan customer. Yang pertama, memenuhi harapan pelanggan. Yang kedua, melakukan komunikasi secara intens. Ketiga, meminta pelanggan memberikan feedback. Keempat, memberikan penghargaan. Kelima, aktif di media sosial.
Keenam, mengatasi masalah. Ketujuh, berusaha tidak pernah ingkar kepada pelanggan. Kedelapan, menjadi seseorang yang ahli dan menguasai produk. 9, mendapatkan kontak pelanggan. Dan 10, adanya komunitas akan mendekatkan pelanggan kepada kita selaku pemasar. Seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman. Barangkali ada yang ingin bertanya, maka saya serahkan kepada MC Arif. Ya, terima kasih Wijdan atas penjelasannya. Silahkan kepada teman-teman yang mau bertanya. Dipersilahkan. Winky, Winky belum hadir ya, Winky ya? Winky belum hadir Siapa tadi, Winky? belum hadir? Oke, berarti yang sudah, ini berapa orang tadi? Ada Tari, Siska, Ali, Siska, Wijdan, Yoga, Ali, Siska. Wijdan, Yoga. Oh, Bapak lupa Oke. ada Tiara, cuma Tiara izin. Tiara siapa? Putri. Tiara Putri. Satu lagi Winky ya. Ya, Winky nggak ada. Sama Risa, Risa juga nggak ada. Mana Risa? Iya, Risa nggak ada. Risa Jadi, Nurul Latifah ya. Ya, nggak ada kabar Pak, udah lama. Oke, silakan siapa yang mau bertanya atau berkomentar? Ada? Silahkan teman-teman, ada yang mau bertanya. Yang menarik adalah bahwa keinginan itu bisa menjadi apa namanya permintaan gitu ya. Kalau ada kemampuan daya beli, ya. Jadi kemampuan daya beli atau kebutuhan, tingkat kebutuhan akan bisa menjadikan keinginan itu jadi permintaan. Nah, di sini seninya ya, seninya kita melakukan pemasaran ini adalah bagaimana need, want, and hope tadi. Jadi keinginan, kebutuhan, dan harapan itu sehingga menjadi permintaan. Bisa dibikin persepsi, kualitas produk, manfaat produk, tergambarkan bahwa kualitas dan manfaatnya sangat maksimal, ya. Atau dibikin bahwa harga yang dikeluarkan itu sangat murah. Nah, ini soal membangun persepsi ya, soal kemampuan meyakinkan, mempengaruhi, dan membuat orang merasa bahwa itu menjadi sebuah kebutuhan. Ya. Nah, ini menarik karena soal daya beli ini sangat bergantung kepada persepsi, juga bergantung kepada skala prioritas. Ya, kayak misalnya kalau orang beli buku gitu ya, atau orang beli laptop. Orang beli laptop itu mungkin bisa jadi mahal ya. Tapi ketika orang berpikir bahwa laptop itu bisa menghasilkan karya, bisa untuk bekerja, bisa untuk berbagai macam kegiatan, maka laptop itu dianggap murah, tidak mahal lagi, dan dianggap kebutuhan yang tinggi. Nah, contohnya apa kira-kira yang sebetulnya mahal sih, tapi pada saat muncul point of need-nya, point of kebutuhannya, point of priority-nya, ya itu jadi murah gitu, ya. Nah, di sini strategi marketing itu memainkan peran penting. Mungkin
kita sering ya di awal-awal ditawarkan sebuah produk, itu kita tidak terlalu tertarik gitu ya di awal-awal. Tapi setelah melihat tayangannya, promosinya, videonya itu ditimbang-timbang gitu ya, dipikir-pikir gitu kan, kok kayaknya bermanfaat gitu ya. Nah, disitulah mulai orang ada interest. Dari aware awal, bangun awareness dengan komunikasi yang baik, dengan informasi yang bagus, dengan konsistensi menyampaikan produk layanan, akhirnya orang mengetahui manfaat dari produk itu. Nah, teorinya kan menyebutkan bahwa customer itu akan membayar berapapun terhadap solusi yang dia butuhkan. Jadi produk kita harus dikomunikasikan, diedukasikan menjadi sebuah solusi bagi customer. Apapun produknya harus disampaikan, kita harus bisa mengedukasi bahwa produk kita ini merupakan solusi dari customer. Nah, itu kira-kira salah satu inti dari bagaimana transaksi itu terjadi di pasar ketika ada kemampuan daya beli, kemudian ada kebutuhan yang tinggi, dan ada kebermanfaatan yang dirasakan, diyakini oleh calon pembeli atau calon customer ya. Nah, itu menarik tadi ya dari konsep pemasaran ini, dari inti pasar. Jadi kalau di pasar itu sudah jelas orang yang datang ke pasar itu pasti butuh ya. Tapi bagaimana orang yang ada di rumah, dia tetap merasa butuh, merasa mendapatkan manfaat terhadap sebuah produk. Nah, dengan konsep digital marketing, dengan era digital sekarang ini ya, dengan era internet, sosmed, dan sebagainya, itu informasi bisa nyebar kemanapun. Bisa disimak oleh siapapun. Ya. Nah, itu kira-kira intinya ya. Jadi kemampuan membangun hubungan dan memahami karakteristik pasar, keinginan dan kebutuhannya, dan kemudian kita komunikasikan dengan baik sehingga menjadikan calon pelanggan atau calon pembeli itu merasakan manfaat, merasakan solusi, mendapatkan solusi dari produk yang kita tawarkan, yang kita propose. Nah, ketika ada pembeli, ada penjual, dan ada kemampuan daya beli, ada permintaan, disitulah terjadi transaksi di sebuah pasar. Dan sekarang pasar ini sudah sangat luas ya, tidak hanya di pasar di mall, di pasar tradisional, tapi di virtual market, di e-commerce itu sudah luar biasa terjadi transaksi ya, transaksi yang terus terus berkembang dengan pesat. Oke, mungkin itu ada pertanyaan dari grup 2 ini, silakan. Kalau tidak mungkin saya akan masuk ke materi ya. Ada yang bertanya atau berkomentar? Sepertinya tidak ada, Pak. Oke. Kalau itu saya akan masuk ke materi ya. Baik, rekan-rekan sekalian, adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah dalam berbisnis terutama ya. Sebetulnya dalam semua aspek kehidupan itu sangat membutuhkan strategi ya. Dalam pemasaran juga begitu. Bagaimana kita strategi untuk membangun kemitraan, yaitu kemitraan ini bisa membangun hubungan dengan pelanggan. Jadi pemasaran itu mencapai suksesnya manakala bisa membangun kemitraan, hubungan kemitraan dengan pelanggan. Sehingga kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk menyampaikan menyampaikan
konsep, ya, menyampaikan konsep, menyampaikan gagasan, itu sangat dibutuhkan ya. Bagaimana kita mendefinisikan pemasaran dan menggarisbawahi langkah-langkah dalam proses pemasaran, ini bagian dari strategi. Nah, perencanaan strategis dalam konsep pemasaran itu saat ini memegang peranan yang sangat vital. Kita tahu kompetisi yang demikian ketat ya, apalagi di era digital, kompetisi yang luar biasa, kompetisi yang sangat tinggi. Pelanggan bisa membandingkan dengan kompetitor secara cepat ya. Nah, maka perencanaan strategis dari pemasaran ini memberikan dasar bagi keberlanjutan perusahaan. Jika sebuah perusahaan tidak memiliki perencanaan pemasaran, maka perusahaan itu sebetulnya sedang menuju ke masa-masa dying, masa-masa kematian, masa-masa akan mengalami kerugian karena produknya akan ditutup oleh kompetitor. Ya. Informasi di dunia digital, di sosmed dan sebagainya akan ditelan oleh banjirnya informasi. Nah, maka seringkali di digital marketing itu kita reposting ulang dari materi-materi marketing kita. Nah, kontribusi pemasaran bagi perencanaan strategis dan keseluruhan rencana mendirikan peranan pemasaran dan dalam perusahaan. Jadi pemasaran ini memberikan peranan penting dalam perusahaan. Ya, paling utama pemasaran itu. Ya. Sebuah perusahaan pasti dia yang paling pertama di-concern adalah bagaimana pertumbuhan pelanggannya, pertumbuhan customer-nya. Dan itu sangat bergantung dari strategi pemasaran. Ya. Nah, cuman tidak semua perusahaan melakukan hal itu ya, terutama perusahaan-perusahaan menengah ke bawah ya, mikro, UMKM. Itu tidak melakukan itu. Kenapa? Karena mereka belum memahami pentingnya pemasaran ya, belum memahami bahwa perusahaan harus tumbuh, bahwa harus ada perkembangan market. Nah, dalam perencanaan strategi ini, agar bisa berjalan secara jangka panjang, maka ada beberapa langkah ya yang perlu adik-adik pahami semua. Yang pertama adalah mendefinisikan misi perusahaan secara jelas. Jadi misi atau visi perusahaan itu sangat dibutuhkan dalam semua program di perusahaan tersebut, termasuk dalam strategi marketing, dalam konsep pemasaran. Kalau misinya tidak jelas, tidak clear, maka pemasaran juga mengalami ngambang gitu ya, nggak jelas. Ini kita mau kemana, mau jualan apa? Gitu. Makanya pentingnya misi itu. Leader-leader dalam perusahaan itu harus bisa menggambarkan misinya dan seperti apa misinya itu mau dicapai kemana arahnya. Nah, misi itu yang akan menggambarkan keseluruhan organ dari perusahaan itu. Nah, sehingga dalam strategi perencanaan strategi pemasaran itu juga membutuhkan kejelasan misi perusahaan. Semakin jelas misi perusahaan, tim pemasaran juga akan semakin mudah mendefinisikan dan membuat program pemasaran. Kemudian membuat sasaran dan tujuan. Sasaran dan tujuannya apa perusahaan itu? Hal ini akan sangat berpengaruh kepada segmen pasar yang akan kita raih, kita capai. Ya. Segmen pasarnya yang mana? Seperti apa segmen pasar kita? Sehingga materi konten pemasaran juga akan disesuaikan dengan segmen pasar. Nah, baru setelah itu kita mendesain portofolio bisnis ya. Nah, portofolio bisnis inilah yang akan mendasari dalam pemasaran. Nah, baru setelah itu mengembangkan rencana fungsional ya. Jadi perencanaan strategis ini menjadi fondasi dalam program pemasaran. Kalau kita tidak melakukan langkah-langkah ini dalam organisasi, dalam perusahaan, maka program pemasaran kita juga akan lemah, tidak kuat ya, tidak memiliki fundamental.
Nih, kita berikutnya akan melihat bagaimana mendefinisikan misi perusahaan ya secara jelas. Yaitu berorientasi pada pasar. Jadi harus customer orientation, customer oriented. Misi perusahaan harus semacam itu. Sehingga dengan berorientasi kepada pasar, maka kita akan bisa menetapkan target-target market yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Jika perusahaan berorientasi pada pasar, nah, maka marketing akan menjadi hal yang sangat diutamakan dalam perusahaan itu. Dan kita jadi enak dalam memasarkannya karena memang perusahaan berorientasi kepada pasar. Mengkomunikasikan, tagline-nya, proses supporting sistemnya, semuanya mendukung. Jadi orang marketing akan mendapatkan dukungan penuh dari perusahaan. Berikutnya adalah misinya harus realistik, ya, realistik. Sehingga nanti pada saat kita melakukan pemasaran, tidak sulit dalam mendefinisikan program pemasaran karena realistiknya gampang dicapai, memang bisa dicapai, realistis, masuk akal ya, tidak aneh-aneh ya. Kemudian spesifik dan memotivasi serta konsisten dengan lingkungan pemasaran. Nah, perusahaan harus konsisten dengan lingkungan pemasaran, jadi jangan berbeda dengan lingkungan pemasaran yang ada. Karena kalau berbeda tentu saja konten-konten pemasaran juga tidak akan masuk karena berbeda dengan lingkungan pasarnya. Nah, lingkungan pasar inilah yang telah ditentukan dalam visi dan misi perusahaan. Itu menentukan lingkungan pasar yang mana. Misalnya kalau kita berbisnis untuk anak-anak, nah misalnya konten-konten program pemasaran akan menyasar untuk anak-anak. Berbeda dengan kalau kita menyasar ibu-ibu ya, misalnya bapak-bapak, orang yang sudah berusia. Nah, konten-konten pemasaran akan menyesuaikan dengan lingkungan pemasarannya. Nah, misi ini kemudian ditransformasikan menjadi tujuan utama dan sasaran pendukung. Ya, misi-misi itu dituangkan atau diwujudkan dalam program pemasaran. Program pemasaran harus mendukung visi dan misi ini, misi perusahaan. Nah, saja program pemasaran ini disesuaikan dengan portofolio bisnis dari perusahaan ya. Jangan sampai program pemasaran ini tidak beririsan ya, tidak relevan atau bahkan tidak beririsan dengan portofolio perusahaan ya. Nah, rencana pemasaran ini harus selaras dengan semua unit bisnis. Dengan produknya harus selaras, relevan. Jadi apa yang dimasukkan dalam rencana pemasaran itu yang disupport, disiapkan, didukung oleh semua produk dari perusahaan. Jadi harus terjadi engagement dengan unit-unit, dengan bidang-bidang yang lain. Kalau kita tidak berkomunikasi dengan unit-unit dan bidang-bidang yang lain, ini akan berdampak kepada tidak sesuainya program pemasaran dengan yang disupport oleh unit-unit bidang lain. Jadi inilah pentingnya bagian pemasaran mengkomunikasikan, menyampaikan, bahkan memberikan masukan, memberikan bahan-bahan kepada bidang-bidang yang lain. Karena bidang-bidang yang lain akan sangat bergantung informasi dari tim pemasaran. Misalnya produk yang diinginkan seperti apa. Apakah portofolio bisnisnya masih tetap atau berubah, harus dikembangkan atau tidak. Nah, ini adalah hal mendasar yang harus dipahami oleh semua entitas di organisasi itu ya. Berikutnya portofolio bisnis. Nah, portofolio bisnis itu tentu saja mengacu kepada misi dan tujuan perusahaan, dan tentu saja tadi juga bergantung kepada data-data yang ada di tim pemasaran yang berada pada departemen pemasaran. Portofolio bisnis bisa terus dikembangkan pada portofolio yang sudah ada atau dikembangkan, dirubah, bahkan diganti sesuai dengan informasi dari tim pemasaran.
Nah, ini ya, Anda saat ini dan masa depan. Portofolio bisnis ini menandakan bahwa harus selalu mendapatkan informasi dari tim pemasaran, baik kondisi saat ini maupun kondisi masa depan. Ya, bagaimana menganalisis dan menyelesaikan portofolio bisnis saat ini, dan kemudian bagaimana mengembangkan strategi pertumbuhan. Ini bergantung dari tim pemasaran. Tim pemasaran bisa dengan lebih detail, dengan lebih akurat memberikan data-data dan masukan pada perusahaan bagaimana ke depan perusahaan itu apakah masih bisa sustain dengan portofolio bisnis yang sekarang atau perlu banyak koreksi, banyak revisi atau bahkan perlu banyak perubahan. Nah, itu tim pemasaran memberikan masukan kepada tim strategi atau tim portofolio di perusahaan itu ya. Nah, di dalam portofolio bisnis bisa secara formal, standar atau khusus ya, ini bergantung kepada kondisi perusahaan ya. Kalau misalnya dari tim marketing membutuhkan sebuah produk khusus, sebuah pelayanan khusus, maka itu memerlukan pendapatan portofolio khusus ya. Barangkali ada segmen-segmen pelanggan khusus, pelanggan premium misalnya. Nah, itu ada portofolio bisnis secara khusus. Nah, perusahaan itu biasanya mengalami berbagai macam keadaan, berbagai macam situasi. Nah, sehingga mungkin saja perusahaan itu mengalami pertumbuhan atau penyusutan. Informasi dari tim pemasaran ya itu bisa menyarankan berbagai macam kemungkinan arah pertumbuhan ya. Yang pertama adalah penetrasi pasar, kita tumbuh, pasarnya kita perluas. Penetrasi itu artinya dengan produk yang sama, kemudian pembelinya yang kita perluas, jadi perluasan pasar, jadi promosinya yang digencarkan, dikuatkan. Yang berikutnya adalah strategi pertumbuhan itu dilakukan dengan pengembangan pasar, ya, dengan menambah segmen, ya, segmennya ditambah atau produknya yang ditambah, ya, pengembangan produk itu juga untuk perluasan pasar juga, pengembangan pasar, atau melakukan diversifikasi ya, diversifikasi produk. Jadi produknya bisa ditambah berbagai macam tipe atau seri ya, tipe 1, tipe 2 dan seterusnya. Atau kegunaan tertentu, beda kegunaan ya. Nah, ini semua sangat berkaitan erat dengan tim pemasaran yang akan menentukan strategi perusahaan secara keseluruhan. Nah, tim pemasaran diharapkan bisa memberikan informasi yang akurat yang akan menjadi kebijakan dari perusahaan. Nah, dalam sebuah korporasi, perencanaan strategis ini merupakan peran dari kunci pemasarannya. Pemasaran memegang peran kunci dalam perencanaan strategis. Karena di situ ada filosofi, konsep pemasaran, dan masukan mengenai peluang pasar yang menarik. Nah, peluang pasar yang menarik inilah yang akan menjadi bahan bagi perusahaan untuk melakukan upgrading, koreksi, engineering, dan sebagainya. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau sebuah perusahaan itu lemah tim pemasarannya, nah maka perusahaan itu akan jumut, perusahaan itu akan jalan di tempat, bahkan lama-lama akan mati. Kalah oleh pesaing. Kenapa? Karena tidak siap mengantisipasi perubahan. Perubahan itu terdeteksi dari awal dari indikator-indikator pemasaran, bagaimana pertumbuhan pasar, bagaimana komplain-komplain dari pelanggan, masukan dan sebagainya, itu berada di tim pemasaran ya. Nah, dalam unit bisnis jual pemasaran itu merancang strategi untuk mencapai tujuan unit. Jadi pemasaran itu merancang strategi untuk mencapai tujuan unit, kemudian membantu menjalankannya secara menguntungkan. Ini strategi yang dilakukan oleh unit bisnis individual, bagaimana merancang strategi mencapai tujuan dan bagaimana menjalankannya secara menguntungkan. Itulah inti dari perusahaan korporasi ya. Nah, hal yang paling
fundamental dalam pemasaran adalah bagaimana membangun kerjasama untuk mencapai tujuan. Tim pemasaran harus bisa mengembangkan sebanyak-banyaknya kerjasama dengan semua entitas, bahkan bisa membangun kemitraan. Terutama kerjasama dengan unit-unit yang ada di internal, ya, dengan unit logistik, akuntansi, sistem informasi, SDM, semuanya harus bisa mensupport, bisa dibangun kerjasama. Jadi tim pemasaran marketing itu menjadi tim katalisator, menjadi tim kolaborator, menjadi tim penggerak dari perusahaan. Ya, semua keluhan, semua komplain, semua permintaan itu biasanya masuknya lewat tim pemasaran. Sehingga pada saat tim pemasaran mendapatkan informasi penting, itu harus dijadikan sebagai bahan analisa oleh perusahaan. Sehingga semuanya harus mendukung terhadap kebutuhan apa yang diinginkan oleh pelanggan yang disampaikan oleh tim marketing. Ya. Nah, bagaimana manajemen hubungan kemitraan? Ya, pemasar tidak dapat menghasilkan nilai unggul bagi pelanggan apabila bekerja sendirian. Nah, ini ya perlu dipahami bersama bahwa intinya adalah teamwork. Jadi tim manajemen dari perusahaan itu. Tanpa tim manajemen, maka tim marketing juga seperti macan ompong ya. Cuman bluffing-bluffing saja, cuman koar-koar saja, tapi tidak mampu menghadirkan produk yang berkualitas, tidak bisa memuaskan customer. Kenapa? Karena tidak didukung oleh mungkin produk yang berkualitas, tidak didukung oleh bagian logistik, tidak didukung oleh bagian SDM yang berkualitas. Pada akhirnya pelayanan yang terjadi sangat mengecewakan. Ya. Nah, berikutnya kepuasan perusahaan bergantung pada bagaimana masing-masing departemen melaksanakan aktivitas bernilai tinggi bagi pelanggan. Jadi semuanya harus customer oriented, tidak hanya tim marketing saja. Nah, tim marketing harus bisa mengajak, merangkul, dan meyakinkan bidang-bidang yang lain agar ikut memberikan nilai tambah yang tinggi bagi pelanggan. Misalnya tim produksi bisa memproduksi dengan biaya yang murah, sehingga harga kepada pelanggan akan menjadi murah. Dan biaya yang murah ini, harga yang murah ini tentu saja akan menjadikan produk kita memenangkan persaingan di lapangan. Sebagaimana departemen bekerja sama dengan baik untuk melayani pelanggan. Pelayanan tentu saja tidak dilayani oleh bagian marketing, tapi pelayanan dilakukan oleh bagian penjualan, ya, bagian counter kita, distribution channel kita, itu memberikan pelayanan. Oleh karena itu, Mas harus menjalankan manajemen hubungan kemitraan, ya. Termasuk jika ada pihak-pihak yang menjadi distribution channel, menjadi reseller. Nah, itu sangat bagus dibangun kemitraan bagi perusahaan tersebut, ya. Semakin banyak kemitraan, itu akan memberikan pengaruh yang sangat positif bagi perusahaannya. Nah, manajemen hubungan kemitraan bekerja secara erat, ya. Terjadi hubungan yang harmonis. Ada bentuk value chain untuk melayani pelanggan. Jadi berbagai macam entitas pihak-pihak itu adalah dalam rangka satu kesatuan value chain untuk melayani pelanggan. Jadi pelanggan terlayani dengan maksimal, ya. Mungkin kemitraan dengan perusahaan transportasi, kemitraan dengan perusahaan telekomunikasi, perusahaan jasa internet dan sebagainya, ya, jasa jasa periklanan. Nah, itu akan memberikan informasi yang memadai bagi customer. Kemudian manajemen hubungan kemitraan harus bekerja sama secara efektif dengan perusahaan lainnya dalam sistem pemasaran untuk membentuk jaringan menghantarkan nilai, ya. Jadi menghantarkan nilai, ya. Dalam kolaborasinya itu dalam rangka untuk deliver namanya competitive advantage atau keunggulan kompetisi. Nah, disinilah kemitraan itu dibangun agar kita bisa memiliki keunggulan dalam berkompetisi. Ya, baik itu dalam unggul dalam promosi atau unggul dalam produk, unggul dalam kecepatan, atau unggul dalam pelayanan. Nah, disitulah
kita memiliki competitive advantage, keunggulan dalam berkompetisi ya. Nilai dan hubungan pelanggan merupakan inti utama strategi dan jadi nilai-nilai produk kita ya, nilai-nilai produk kita dan kekuatan hubungan. Nah, itu menjadi inti. Bisa jadi nilai produk kita bagus, tapi ketika hubungan pelanggannya lemah, ya performa si perusahaan juga nggak terlalu tinggi. Dan sebaliknya, bila hubungan kita kuat, tetapi ternyata nilai produk kita, nilai perusahaan kita tidak kuat, ya itu juga membuat membuat performa si bisnis kita juga tidak terlalu tinggi, tidak maksimal. Nah, sehingga kita harus membuat strategi program pemasaran melalui segmentasi pasar. Ya, setelah kita tahu visi misi perusahaan, portofolio bisnisnya semacam apa, berikutnya kita melakukan segmentasi pasar, segmen mana yang tepat, terus penetapan target pasarnya, target pasar mana yang akan kita sasar, dan diferensiasi dan posisi pasar. Jadi positioning perusahaan yang ditentukan oleh strategi visi misi, kemudian portofolio bisnis tadi, itu semuanya relevan dan selaras dengan segmentasi pasar dan diferensiasi yang kita miliki. Sehingga perusahaan membagi pasar menjadi segmen-segmen yang lebih kecil, sesuai dengan produk-produk yang akan kita kembangkan atau yang memang telah dikembangkan. Jadi segmen-segmen kecil sehingga akan dipastikan bahwa produk kita akan diserap oleh pasar. Kemudian beli segmen yang dapat dilayani yang paling baik, bisa fokus ke situ ya. Fokus pelayanan produk yang bisa fokus ke situ. Supaya apa? Supaya kita tidak kerepotan jika melayani segmentasi yang terlalu luas, terlalu banyak. Kalau kita fokus, kita lebih enak membangun kualitas produk yang tinggi karena fokus untuk melayani segmen tertentu. Terus kemudian menentukan bagaimana perusahaan memberikan nilai kepada pelanggan sasaran, bagaimana cara memberikan nilai, bagaimana mendeliver, bagaimana nilai-nilai itu dipastikan ada dalam produk kita. Dan nilai-nilai itu relevan dengan yang diinginkan oleh pasar. Nah, kenapa? Karena segmentasinya jelas. Karena fokusnya jelas. Nah, setelah itu semua baru kita melakukan namanya mix market ya, mix marketing ya, program bauran pemasaran, mix marketing. Jadi perusahaan merancang bauran pemasaran yang terintegrasi integrated marketing mix. Ya, mulai dari produknya seperti apa, produknya harus memberikan nilai kepada pelanggan, produk yang seperti apa, harganya berapa, terus kemudian kita pasarkannya di mana, tempatnya di mana, apakah virtual atau offline, dan bagaimana promosinya kita gencarkan dengan maksimal. Nah, jadi strategi perusahaan itu pada akhirnya sangat mewarnai strategi pemasaran, dan sebaliknya data-data di pemasaran itu sangat berpengaruh kepada strategi perusahaan. Jadi saling mempengaruhi dan terjadi siklus namanya, siklus ya. Mungkin ada strategi perusahaan dulu di awal itu berpengaruh kepada pemasaran dan sebaliknya. Hasil-hasil evaluasi di pemasaran juga berpengaruh kepada strategi perusahaan. Jadi saling timbal balik begitu sehingga semuanya sadar, semuanya mendukung, semuanya terlibat untuk mensukseskan bisnis bagi perusahaan tersebut. Ya. Nah, dalam skema besar pemasaran ya untuk menemukan strategi dan bauran yang terbaik itu ada beberapa bagian pentingnya. Pertama analisa pemasaran ya, analisa dari target market dan sebagainya, value dan sebagainya, sasarannya kemana, targetnya siapa, segmennya siapa. Kemudian dibuat perencanaan pemasaran, pemasarannya kemana aja, berapa banyak, kapan, sasarannya siapa, berapa kalinya. Nah, itu perencanaan. Dan itu dibutuhkan dukungan logistik, dukungan SDM, dan berbagai macam dukungan yang lain. Semuanya terlibat, termasuk bagaimana namanya knowledge product itu dipastikan sesuai dengan hal-hal yang diinginkan oleh customer. Kemudian diimplementasikan dari perencanaan itu. Semua perencanaan itu kita implementasikan dengan baik, kita kawal dengan baik, kita cari channel-channel pemasaran yang paling
paling memiliki prospek ya, paling prospek yang paling bagus, paling efektif. Disitulah kita melakukan pemasaran. Ya, bisa jadi kita pemasarannya secara manual atau pemasarannya secara digital atau kita promosinya memanfaatkan komunitas-komunitas ya, social marketing. Nah, sekarang dengan digital marketing kita lebih kuat lagi dalam melakukan pemasaran. Dan terakhir kita melakukan pengendaliannya, monitoring dan evaluasi. Ini adalah bagian-bagian dalam perencanaan dalam usaha pemasaran. Nah, komponen utama dari bagian pasar adalah rangkuman. Jadi kalau Anda nanti membuat rencana pemasaran, ya, ini bagian-bagiannya ya, silakan boleh dicatat ya. Ada rangkuman eksekutif, jadi ada semacam resume ya, pointer penting, hal-hal yang menjadi catatan penting dalam rencana pasar itu. Kemudian ada situasi pasar saat ini, gambarannya, ada situation analysis, dan situasi analisis ini dituangkan dalam ancaman dan peluang, dalam analisa ancaman dan peluang, kemudian tantangan dan sebagainya. Kemudian dibuatlah tujuan dan permasalahan. Nah, tujuan permasalahan itu adalah untuk menggambarkan bahwa rencana pemasaran itu memiliki sasaran seperti apa, tujuannya apa, dan menggambarkan permasalahan yang terjadi. Sehingga strategi pemasaran itu sudah mempertimbangkan semua hal. Ancaman, peluang, sama situasi saat ini itu sudah tertuangkan dalam strategi pemasaran. Nah, di situ juga ada program-program yang akan dijalankan. Nah, dan berikutnya membuat program tindakan, apa saja item-itemnya, apa yang akan dilakukan, apakah promosi di Facebook, di YouTube, di TikTok, atau di media massa dan sebagainya, atau promosi offline, direct marketing. Nah, itu juga bagian dari program tindakan. Dan dituangkan berikutnya adalah anggarannya berapa dalam rencana pemasaran tersebut, dan rencana pengambilan monitoring dan evaluasi dari rencana pemasaran itu. Nah, ini komponen-komponen yang utama dalam dokumen rencana pemasaran. Jadi pada saat nanti Anda membuat dokumen rencana pemasaran, ya kira-kira seperti inilah ya, bagian-bagian yang harus ada dalam rencana pemasaran. Nah, bagaimana dengan organisasi yang menjalankan pemasaran? Ya, pemasaran ini menjadi tanggung jawab dari departemen pemasaran perusahaan. Kalau nggak departemen ya mungkin bidang, kalau nggak bidang mungkin ya apa namanya, seksi ya, pemasaran, unit pemasaran. Nah, departemen pemasaran ini dapat diatur dalam bentuk tunggal atau gabungannya. Organisasinya bisa organisasi pemasaran fungsional secara fungsi ya, secara fungsi. Jadi sebetulnya dia tidak definitif menjadi organisasi, tapi dia menjalankan fungsi pemasaran. Atau organisasi geografis, masing-masing wilayah, masing-masing daerah itu juga menjalankan pemasaran. Organisasi atau organisasi manajemen produk. Jadi manajemen produk itu juga ikut menjadi bagian dari tim pemasaran. Dan tadi adalah organisasi manajemen pasar. Memang ini yang melakukan pemasaran. Jadi strategi untuk membangun organisasi pemasaran itu banyak, matriknya banyak ya. Seringkali kadang-kadang kita juga melibatkan orang-orang R&D untuk terlibat dalam pemasaran. Atau orang-orang operasional juga terlibat dalam pemasaran. Karena mereka seringkali kita ikutkan dalam promosi marketing. Ya, misalnya orang R&D, dia menjelaskan produknya semacam apa, meyakinkan customer bahwa produk kita memiliki kualitas semacam itu. Yang paham adalah orang R&D ya, orang penelitian dan pengembangan. Dan kita hanya mengajak mereka untuk presentasi ya. Nah, sementara organisasi pemasaran itu fokus pada hubungan dengan pelanggan. Berkaitan dengan hubungan pelanggan ini, semakin banyak perusahaan yang mengubah fokus organisasi mereka dari manajemen produk dan wilayah menjadi manajemen hubungan pelanggan, itulah menjadi kunci sukses. Jadi harusnya sekarang ini semua perusahaan itu beralih fokus kepada pelanggan. Tidak fokus kepada produk-produk itu dibuat setelah kita menangkap value dari pelanggan, keinginan dan kebutuhan dari pelanggan. Ya.
Keinginan kebutuhan pelanggan seperti apa? Itulah yang harus kita tuangkan menjadi produk. Dan masukan dari marketing ini menjadi poin penting dalam strategi perusahaan. Dan ada falsafah menyatakan bahwa struktur full strategi. Jadi struktur itu harusnya dibuat setelah kita memiliki strategi. Dan strategi dibuat berdasarkan kepada nilai-nilai dari pelanggan. Berdasarkan dari analisa dari marketing, bagaimana nilai-nilai dari kebutuhan pelanggan itu yang diinginkan, itu menjadi masukan penting dalam membuat strategi perusahaan. Dan strategi itu menentukan struktur dari perusahaan, ya. Oke ya. Nah, berikutnya tinggal dikendalikannya masalahnya. Pengendalian masalah ini sangat penting karena ukuran-ukuran keberhasilannya harus selalu dimonitor, harus selalu dicek, harus selalu dilihat grafiknya dan sebagainya. Dan itu menjadi inti dari perkembangan performasi dari perusahaan. Nah, ini bagian penting dari pengendalian. Kalau tidak ada pengendalian pemasaran, nah ini bahaya. Tidak terukur akibatnya sudah tercapai apa tidak. Pemasaran kita sudah betul apa belum. Jangan-jangan salah sasaran dan sebagainya. Karena pada ujungnya semuanya akan dikembalikan kepada bagaimana investasi dalam pemasaran tersebut memang worth it apa tidak, memang mendatangkan customer apa tidak, meningkatkan market apa tidak. Nah, itu bagian yang penting dari strategi pemasarannya. Oke, mungkin demikian materi siang ini. Silakan bila ada yang bertanya, saya akan merekap absen. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Oke, silakan ada pertanyaan? Ada komentar? Sekarang ini di bulan Ramadan ini yang laku promo iklan produk apa sekarang ini bulan Ramadan? Makanan dan pakaian, Pak. Iya betul, mereka itu pasti sudah menyiapkan jauh-jauh hari. Dan mereka mengambil semua data itu dari informasi marketing. Tim marketing akan menyampaikan data bahwa nanti pada saat Ramadan itu produk akan laku keras dan kita membutuhkan sekian banyak. Ya, itu strategi perusahaan juga, bagaimana produk itu mendukung pada saat Ramadan berapa banyak. Kemudian yang seperti apa? Kalau baju desainnya yang bagaimana? Apa yang sedang digemari, digandrungi market sekarang? Itu tim marketing yang tahu gitu. Jadi Anda sebagai orang marketing, sebagai orang manajemen itu harus bangga karena Anda menjadi bagian penting, bagian yang sangat penting dalam perusahaan ya. Jadi jangan karena Anda bagian yang menangani pelanggan terus Anda merasa inferior, tidak superior. Nah, itu salah. Pemasaran itu memegang peranan sangat kunci dalam setiap organisasi, terutama organisasi korporasi. Nah, makanya biasanya orang pemasaran itu ada bonus-bonus khusus ya. Jika tercapai target dia bisa mendapat bonus ya. Dan gajinya bisa lebih tinggi dari orang teknik gitu ya. Nah, itu kabar gembira buat tim pemasaran marketing ya. Ya, itu sekarang model baju yang busana muslim itu juga sangat banyak sekarang pasarnya kan. Semuanya rata-rata kalau lebaran sekarang pakai busana muslim ya. Semuanya pakai gamis dan sebagainya dengan model tren yang luar biasa ini. Termasuk pasar di luar negeri untuk busana muslim sekarang juga meningkat ya, meningkat karena semakin banyak orang yang masuk Islam ya di luar negeri. Di Eropa itu luar biasa. Mereka menjadi pangsa pasar untuk busana muslim yang cukup potensial ya. Oke, silakan jika ada pertanyaan, ada komentar. Minggu depan grup 3 presentasi ya.
ya. Saya tekankan kembali bahwa ya ketiga ya, bahwa strategi pemasaran itu mengacu kepada strategi perusahaannya, visi misi dan portofolio bisnis. Namun strategi perusahaan itu juga dipengaruhi, bergantung juga kepada hasil analisa dari strategi pemasaran. Jadi saling mempengaruhi, saling bergantung dan saling menguatkan ya. Tidak boleh berdiri sendiri. Kita harus membangun kemitraan dengan semua bagiannya, dengan semua hal. Oke, bila tidak ada pertanyaan, mungkin kuliah saya akhiri. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.